Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku PAF yang berbahagia? Semoga senantiasa dalam kondisi baik-baik saja, sehat selalu dan dilimpahkan oleh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pendahuluan saya di sini akan membahas tentang TIK. Kita buka wawasan dulu. TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jika kita sudah menyebut nama TIK, kita akan berpandangan bahwa TIK sendiri sudah memiliki peranan begitu penting di tengah-tengah masyarakat. Di berbagai bidang sudah menggunakan TIK. Kita ambil contoh di bidang industri dan ekonomi, di mana TIK sudah digunakan. Ini akan membawa dampak bahwa penyebaran industri, makro, mikro, ada perkembangan lebih pesat, ada perkembangan yang lebih baik lagi. Di bidang perdagangan kita membahas TIK, di mana akan mempengaruhi ekspor impor, akan mempengaruhi luasnya relasi jaringan perdagangan. Tentu TIK membawa kemudahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Tak terkecuali TIK memberikan dampak yang begitu besar di dalam dunia pendidikan. Jika kita menengok ke belakang, TIK sendiri sudah memiliki dampak yang begitu besar di dalam pendidikan kita. Kita ambil contoh, beberapa tahun yang lalu sudah diberlakukan PPDB atau penerimaan peserta didik baru melalui online, dan juga pelaksanaan ujian nasional juga berlangsung secara berbasis komputer. Ini membuktikan bahwa dunia pendidikan kita erat kaitannya dengan TIK. TIK sendiri juga berhubungan dengan salah satu mata pelajaran, yaitu pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membahasnya, namun saya tidak sendirian, saya akan ditemani kedua sahabat saya, yaitu Mbak Triska Ane Putri dan Mbak Sisilia Amalia Putri. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana peranan TIK dalam pembelajaran PAI. Namun jika kita menengok ke belakang di sini, sepertinya backgroundnya kurang pas, maka kita akan membahas materi kita kali ini di sini. Dan kita di sini. Oke, dengan background yang seperti ini tentu akan sesuai dengan tema yang kita angkat. Pertama, saya akan membahas tentang bagaimana peranan TIK dalam pembelajaran PAI. Peranan TIK sendiri dalam pembelajaran PAI begitu penting. Dengan hadirnya TIK, pembelajaran PAI mampu berjalan secara inovatif dan kreatif, seperti melibatkan banyak informasi dari internet, terus melibatkan banyak platform-platform yang berasal dari internet juga, seperti penggunaan Google Classroom, penggunaan e-learning, dan sebagainya. Namun, di lain kesempatan juga ada kelemahan maupun kelebihan penerapan TIK dalam pembelajaran PAI. Kelebihannya adalah tentu ini akan memperkaya inovasi pendidik dalam mengatur dan mengelola bagaimana jalannya pembelajaran secara virtual atau melibatkan TIK. Belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga bisa leluasa. Informasi yang dibutuhkan dapat dicari dan diakses secara mudah. Namun di sisi lain, ini juga menyimpan beberapa kelemahan seperti kemajuan teknologi tidak bisa diimbangi dengan kecakapan pemakainya. Terkadang memang kemajuan ini kita akui membawa dampak yang besar, namun terkadang kecakapan atau kemampuan kita belum mampu untuk menguasainya secara bijak. Terus pembelajaran terganggu, konsentrasi tidak terlalu fokus karena secara virtual dan sebagainya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi TIK dalam pembelajaran PAI. Membahas mengenai fungsi media itu memang tidak dapat dipisahkan lagi dengan proses pembelajaran itu sendiri, karena dalam proses pembelajaran itu harus memerlukan guru, siswa, dan juga bahan yang akan dikumpulkan kepada siswa tersebut. Dalam rangka menyampaikan bahan tersebut, seorang guru itu harus memerlukan alat dan teknik yang cocok. Dengan alat tersebut itu dapat disalurkan berbagai informasi dan membantu mengatasi hal-hal yang dapat mengganggu proses
belajar PAI. Di antara hambatan yang dialami seorang guru itu dalam proses pembelajarannya, kurang perhatiannya seorang siswa terhadap pembelajarannya yang sedang disajikan dalam kelas, karena media itu dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik agar tertuju perhatiannya pada pelajaran yang disajikan oleh guru. Dengan menggunakan media pendidikan yang secara tepat dan berorientasi dapat mengatasi sifat pasif peserta didik tersebut. Media pendidikan dapat membuat pelajaran menarik dan juga dapat mengurangi kesulitan dan memahami keterampilan materi yang siswa tersebut itu belum memahaminya. Begitu juga halnya dengan pengajaran pendidikan agama Islam. Guru itu dapat menciptakan berbagai situasi baru dalam kelas sehingga tidak membosankan peserta didik. Di sini ada beberapa fungsi media dalam proses belajar menurut Nana Sujana. Di antaranya yaitu sebagai alat untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, media pengajaran itu merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Hal ini merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru. Yang ketiga, dalam pemakaian media itu harus melihat tujuan dan bahan pelajarannya. Yang keempat, media pengajaran itu bukan sebagai alat hiburan, akan tetapi alat ini dijadikan untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya peserta didik itu tidak bosan dalam pembelajaran. Yang keenam itu penggunaan alat ini diutamakan untuk meningkatkan mutu belajar mengajar. Ada juga penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran PAI itu dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yaitu media pembelajaran mandiri, alat bantu pembelajaran, dan juga sumber pembelajaran. Penggunaan TIK dalam pembelajaran PAI itu dapat menghasilkan manfaat yang sangat baik, terutama bagi peserta didik, seperti memberikan motivasi belajar secara mandiri, meningkatkan kemampuan individu. Meningkatkan kemampuan individu itu peserta didik dapat mencari informasi yang lebih jelas lagi melalui teknologi, dan juga memberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi konsep secara lebih mendalam. Penggunaan TIK ini juga dapat memperluas ruang lingkup paradigma dan kurikulum pendidikan agama Islam, serta mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke pendidikan modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Cecilia Amalia Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PAI. Nah, tidak banyak kendala yang dihadapi oleh guru PAI dalam pemanfaatan TIK pada pembelajaran PAI. Hal tersebut dikarenakan fasilitas di sekolah yang cukup memadai dan menunjang pembelajaran serta penugasan peserta didik terhadap teknologi cukup baik, termasuk teknologi terbaru. Nah, namun demikian, tetapi tetap ada suatu kendala yang dialami oleh guru PAI dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran PAI ini. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, tidak semua guru PAI itu menguasai TIK, terutama teknologi terbaru, sehingga pemanfaatannya itu dalam pembelajaran kurang maksimal. Yang kedua, pada awal-awal pembelajaran pernah terjadi kasus peserta didik yang melakukan plagiasi atau copy paste tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu kendala lain yang dihadapi oleh guru saat pemanfaatan TIK adalah peserta didik yang bosan saat guru menayangkan film ataupun video yang durasinya sangat cukup lama. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat
saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.